Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul level pergumulan. Saudara-saudara, kita harus mengukur nilai pencapaian kemuliaan kita, sehingga kalau kita memeriksa diri kita dengan seksama, kita akan bisa mengerti. Karena bagi orang yang mengasihi Tuhan, ia pasti diproses Tuhan. Di setiap masa dan periode ada pergumulan yang dialami untuk membentuk manusia batiniahnya. Pasti dia memiliki pergumulan sesuai dengan levelnya. Kalau level yang masih ringan, biasanya seseorang menghadapi orang yang membuang muka. Level yang lebih tinggi, dia akan bertemu atau menghadapi orang yang membuang ludah. Tetapi level yang paling berat atau yang paling tinggi ketika dia diludahi. Pasti masing-masing kita akan memiliki level yang berbeda. Di sini kita harus bisa menyelesaikannya, Bapak Ibu, agar kita memiliki karakter ilahi yang permanen. Jadi ketika kita berkata, aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus, kita pasti akan dikejar untuk digarap. Ya, kita akan dikejar untuk digarap. Lalu kalau kemudian kita bertanya, Bapa, mengapa aku mengalami ini? Maka Bapa di surga akan menjawab, kamu yang minta anakku. Kita pasti mengalami proses jatuh dan bangun. Sampai akhirnya di dalam atau mencapai titik tertentu, kita bernasar, kita berjanji kepada Tuhan untuk hidup suci. Kalau pada kenyataannya nanti kita masih berbuat salah, kita minta ampun. Tetapi jelas kita tidak memiliki niat sama sekali untuk berbuat salah. Tuhan pasti melihat dan menilai orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Namun jangan kita kaget ya, jika ada orang yang menilai kita sombong. Dalam hal ini kita tidak usah berdebat, Bapak Ibu. Mereka tidak akan mengerti karena mereka belum selesai. Hidupnya belum selesai. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Untuk itu mari kita periksa hidup kita, ya. Periksa pergaulan hidup, hubungan dengan orang di sekitar kita. Apakah ternyata kita masih banyak cacatnya? Apakah itu kesombongan terselubung, ketidaktulusan, dan sikap-sikap lain yang kita pandang remeh? Tapi kalau kita belajar untuk benar-benar hidup suci, kita bisa melihat kesalahan-kesalahan remeh itu, ya. Ketika ada rangsang untuk berbuat dosa, kita ingat bahwa kita sudah berjanji untuk tidak berbuat dosa. Maka kita pasti akan menjadi lebih kuat. Kita tidak perlu peduli apa kata orang tentang kita. Kita akan lebih merindukan berada atau ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, di mana semua keadaan kita akan dibuka di sana dan akan jelas nyata siapa kita masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa manusia. Artinya manusia harus diubah sesuai rancangan Allah semula, di mana Allah menciptakan manusia untuk segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi pada umumnya orang berpikir, ya, orang kebanyakan berpikir bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib, persoalan dosa sudah beres, sudah selesai. Tuhan Yesus memang berkata sudah selesai, tapi sudah selesai untuk tugas yang harus ditunaikan oleh Tuhan Yesus. Dia menyediakan pengampunan dosa, Dia menyediakan pembenaran. Tetapi proses perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap individu itu belum selesai. Maka setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Tuhan Yesus berkata seperti ini, jadikan semua bangsa muridku, yang artinya sama dengan jadikan semua orang untuk dikembalikan ke rancangan semula, yaitu mereka yang menjadi umat pilihan untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi Bapak Ibu, surga yang mulia hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang sudah mulia, orang yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus.
Roma 8 ayat 17. Tuhan Yesus akan dimuliakan karena Tuhan Yesus mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ibrani 5 ayat 7-9 mengatakan, walaupun dia anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Setelah mencapai kesalehan yang sempurna, ia dibangkitkan dari antara orang mati karena dia saleh. Bapak, Ibu, kata saleh itu sama dengan suci. Itu berarti setelah dia bisa mencapai kemuliaan, menjadi manusia yang meraih kemuliaan, ia dibangkitkan. Kalau Yesus tidak taat sampai mati, tidak bisa dibangkitkan. Tidak mulia, tidak mungkin dibangkitkan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya ia didengar. Bukan mentang-mentang dia anak Allah, lalu Allah membangkitkan dia. Itu di luar tatanan Allah, ya. Tuhan Yesus harus melalui setiap penderitaannya. Ada tahapan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak meraih kemuliaan dan dibangkitkan, maka betapa rusaknya surga itu. Dia taat sampai mati. Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka ia berkata, sudah selesai. Dia menang. Maka di setiap surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu selalu ada kalimat, kamu harus menang seperti aku menang. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sudah menang? Kemenangan kita ditentukan dengan apakah kita telah meraih kemuliaan Allah yang hilang atau kurang dalam diri kita. Setiap individu mesti menggumuli dirinya sendiri. Dia tidak bisa menggumuli orang lain. Masing-masing kita punya pergumulan yang berbeda, tetapi proses mekanismenya pasti sama, karena standarnya adalah Alkitab, ya. Yang membedakan adalah yang satu sudah mengalami, yang lain belum. Hidup kita menjadi menarik sekali, ya. Harta dunia menjadi tidak berarti. Kedudukan, kehormatan menjadi tidak berarti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi ternyata itu berkat abadi yang Tuhan berikan kepada kita. Makin hari kita menjadi cemerlang. Allah akan senyum melihat yang satu ini. Mari kita berkemas-kemas dengan menemukan kemuliaan yang hilang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.